Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelas 8X mau mendemonstrasikan atau mensimulasikan program presensi Lulusan Jaya untuk memenuhi tugas KKP. Oke, pertama-tama sebelum membuka program, kita harus mengaktifkan aplikasi lain seperti Exam. Nah, aplikasi Exam ini adalah untuk melingkan database yang ada di program esensi Lulusan Jaya. Terus kita buka juga aplikasi programnya, program presensi Jaya. Kita buka ini sudah diformat oleh format jar. Kita buka, oke. Ini programnya. Dimana di form awal login ini ada username dan password. Oke, kita ketik username ialah admin. Passwordnya juga admin. Login. Oke, login berhasil. Di mana login berhasil ini ada menunya, yaitu data dan laporan. Pertama kita cek data laporan presensi. Oke, kita lihat awalnya refresh dulu. Ini adalah format refresh, format yang ada di data laporan absen. Bila ingin menambahkan seperti ini, kita tinggal tambahkan part ID pegawainya, misalkan ISM 1, izin, tanggal sekarang misalkan 0823, keterangan sakit lagi, tambahkan. Oke, data berhasil disimpan, dan ini bisa diedit juga dengan masukin saja nomor 4 SSM 1, izin, tanggalnya samakan saja 0823, keterangannya bilangan sakit. Oke, kita edit, dan bisa diedit. Ini juga bisa kita delete, tinggal kita masukkan nomornya 4, kita delete, dan otomatis akan dihapus datanya. Bila ada salah penamaan atau apa, misalkan tidak jadi atau batal, kita cobain satu, kita cukup cancel saja, dia akan buka sendiri. Oke, ini data untuk absensinya. Kedua, untuk data untuk jabatan. Oke, yang absensi kita close. Data jabatan, boleh kita refresh dulu. Ini ada jabatan yang ada di kita masukkan data inputan datanya. Bisa ditambahkan juga. Tambahkan juga, misalkan contoh D04. Misalkan support. Oke, kita tambahkan, dan akan berhasil, dan dia akan timbul di bawah support. Bisa diedit juga. Misalkan tidak mau support di 04, kita ganti dengan namanya misalkan service. Tinggal kita edit, dan dia akan berubah seperti yang di sini. Atau delete juga bisa, tinggal masukin aja ID-nya 04, itu akan kita delete. Oke. Dan cancel ini gunakan bila ada kesalahan nama, misalkan jabatan ini, tinggal di cancel saja, dari otomatis akan clear. Oke, refresh seperti biasa untuk menginterface kembali. Oke, kita close untuk data jabatan. Kedua ya data jam. Jam ini adalah sip masuknya. Kita bisa refresh dulu untuk datanya, jam-jamnya bisa bekerja dari jam 7 misalkan jam 8, ya seperti itu. Kita bisa nambahkan juga, misalkan untuk data misalkan 5, jam masuk misalkan 10, 00, jam mulai bekerjanya ya 10.01, selesainya misalkan jam 2 atau 14. Banget Indonesia, keluarnya 4.01.
00, kita tambahkan add, dia akan berhasil disimpan dan langsung akan timbul di tabel refreshnya. Bisa diedit juga, masukin ID-nya, jam masuknya misalkan 10, 15, 00, jam keluarnya juga 10, 15 atau 16, 00, jam keluarnya misalkan 15, 00, jam keluarnya 15, 01, 00. Ini bisa diedit dan data akan berhasil disimpan. Ini hasilnya. Maaf, tadi 5 ya. 5, 10, 15, 00, 10, 25, 00, jam keluarnya 15, 00, 00, 15, 01, 00. Kita edit. Dia akan perbaiki update langsung. Oke, mau delete pun bisa, tinggal 5. Kita langsung delete. Dia akan langsung dihapus di delete. Cancel seperti biasa. Bila ada kesalahan nama atau apa, kita coba tebak, tinggal di cancel, dia akan clear dengan sendirinya. Oke, lanjut di data kehadiran. Ini kita bisa refresh dulu. Masukkannya tinggal masukin ID pegawai, misalkan SSM 1, tanggalnya 2020, 08, 23, jamnya misalkan 15, 00, 00, ID jamnya misalkan 1, statusnya ya 0, kita tambahkan. Kita berhasil simpan. Diedit pun bisa, tinggal masukin nomor reknya ialah 12, ESM 1, tanggalnya 2020, 08, 23, jamnya misalkan rubah menjadi jam 16, jadi jamnya misalkan 1, kita rubah, statusnya kita rubah 1, kita edit. Oke, dia akan edit sendiri dengan sendirinya. Delete pun seperti biasa, tinggal masukin nomor reknya, delete. Data berhasil dihapus, cancel seperti biasa untuk mengclear refresh untuk menampilkan data. Oke, selanjutnya kita ke pegawai. Pertama kita refresh dulu. Ini contohnya bisa dimasukkan lagi sebenarnya ESM 3, nama tes, ID jabatan misalkan C01, ID jamnya misalkan 2, kita tambahkan, dia akan masuk sini. Yes. Untuk editnya seperti biasa, ESM 3, tes, ID jawaban misalkan C02, kita rubah, ID jamnya misalkan dulu jadi 3, dia kita edit, dia akan berubah. Oke, delete pun tinggal masukin ID-nya, ESM3, delete. Dia akan hilang dengan datanya. Cancel space clear, refresh juga. Oke, kita cek. Kita lanjut ke data user. User, inilah kita refresh dulu untuk melihat isi tabel user itu, admin, kasir. Ini adalah yang sudah ada di tabel atau di database. Ini menambahkan bisa seperti tes. Cek ini adalah untuk bisa mengakses atau tidak. Bila 1, dia akan bisa akses. Bila 0, dia akan diblokir. Oke, aksesnya misalkan sebagai jadi admin. Maaf, huruf kecil admin. Kita add. Nah, data berhasil disimpan. Dirubah juga bisa. Misalkan tes ceknya 0. Aksesnya misalkan berubah menjadi toko. Kita edit. Dia akan berubah.
Oke, cancel seperti biasa. Bila ada kesalahan bisa langsung cancel dan akan clear sendirinya. Delete pun kita cukup pakai username-nya, kita ketik aja tes, delete, otomatis akan di delete. Oke, ini semua program-program. Lanjut kita akan ke laporan kehadiran. Nah, ini dia laporan kehadiran. Kita kecilkan 75 supaya ada 50 saja. Nah, supaya kelihatan Jakarta tanggal dan kapan bisa ditandatangani. Oke, ini seperti ini dan bisa ngeprint juga bila terkoneksi dengan printer. Tanda bebas. Oke. Di save juga bisa, tinggal kita klik save, masukin ke mau di mana dokumennya. Oke. Lanjut ke data presensi laporan. Ini dia Jakarta. Seperti biasa dia bisa save dan bisa print. Ikonnya ada di sini. Oke, kita close. Lanjut ke data pegawai. Ini juga kita kecilkan zoomnya biar 50%, biar kelihatan ada tanggal untuk ditandatangani. Oke, ini sama bisa di save atau di print dengan icon sebelah sini. Lanjut kita coba laporan user admin. Kita kecilkan 50% skala. Dia akan timbul juga, ada tantangan juga, ada tanggal update-nya. Seperti biasa bisa di save atau di print. Sekian demonstrasi program presensi Lufsen Jaya.